Di dalam Al-Baqarah ayat 155 dikatakan, kami akan memberikan ujian, akan memberikan tantangan, yaitu sedikit ketakutan, sedikit kecemasan, sedikit kemiskinan, supaya kita bisa berpikir bahwa kita diberi sepenuhnya oleh alam semesta. Pak Sekretaris menerangkan, itu akan jadi tempat kajian sains di dalam Islam. Itu tema yang kuat sekali, bukan sains dan Islam seolah-olah itu dua hal yang mesti dianalisis secara terpisah. Sains di dalam Islam, artinya ada asumsi di situ bahwa ayat-ayat Quran di dalamnya bukan sekedar mengandung janji surgawi, tapi ada hal yang natural yang mesti dipelajari. Yang kita tahu di dalam percakapan sehari-hari, ada tanda-tanda alam yang hanya dipahami oleh orang yang berpikir. Memberikan seminar tentang fungsi ilmu pengetahuan di dalam mengupayakan kemajuan manusia itu. Dan itu, iya. Dan Islam tentu mulai dari awal penyebaran doktrin agama, di dalamnya ada tradisi filosofi itu. Orang ingat apa sih matematika yang kita sebut algoritma, itu pertama kali diriset oleh ilmuwan Islam. Bagaimana cara kita mengobati manusia, farmasi pertama ditemukan oleh ilmuwan Islam. Bagaimana kita mengukur skala-skala alam semesta yang kita sebut sekarang astronomi, itu pertama kali diuji di dalam ruang-ruang kuliah di abad-abad pertama ketika Islam muncul sebagai peradaban baru. Jadi selalu ada konteksnya di situ. Nah, kita mau coba gabungkan itu antara krisis pengetahuan, kekurangan pengetahuan, bangsa terpuruk karena pemimpinnya nggak berpikir. Itu intinya. Apa akibatnya? Akibatnya skala kecerdasan kita, kalau Anda baca riset terakhir sebulan lalu, Indonesia itu rata-rata IQ-nya 70,8. Hanya 70,8. Apalagi kalau nggak ada masjid kembar, nggak ada Al-Islah, mungkin tinggal 60 IQ kita. Jadi pesantren menyumbang peningkatan IQ, sementara kekuasaan memerosotkan IQ. Karena nggak ada undangan berpikir, orang berpikir dilarang, orang berusaha untuk memperdebatkan masa depan dianggap sebagai bahaya politik identitas. Jadi kita lihat bahwa bangsa ini dituntun ke arah kegelapan. Itu intinya tuh. Padahal tadi diterangkan oleh Gus Toha, persahabatan itu adalah hak setiap warga negara. Lepas dari soal agama, etnis segala macam. Tapi justru negara itu memprovokasi supaya jangan bersahabat antar agama, jangan bersahabat antar etnis, jangan bersahabat antar kelas. Diam-diam itu yang sedang terjadi di kita, sehingga terjadi ketegangan sosial. Bagian yang ingin paling enggak di dalam mungkin 1 jam ini, kita ada semangat baru untuk tadi mengembangkan pikiran tentang kebersamaan berbasis perbedaan. Saya ulangi lagi tesisnya. Kita ingin kembangkan persahabatan, persatuan yang basisnya perbedaan. Karena fakta antropologi bangsa ini adalah perbedaan. Jadi betul tadi Gus Toha, demi perbedaan kita memerlukan persatuan. Demi perbedaan. Kalau negara bilang demi persatuan tidak boleh ada perbedaan, itu namanya dungu. Dari awal kita berbeda. Kalau berbeda dianggap teroris, kalau berbeda dianggap ekstremis. Padahal antropologi bangsa ini disusun berdasarkan ontologi perbedaan. Jadi justru karena ada perbedaan diperlukan persatuan, bukan dibalik. Demi persatuan nggak boleh ada perbedaan. Itu kurang ajarnya negara tuh. Hal itu. Jadi sekali lagi, kalau kita ingin lihat perkembangan akhir-akhir, kita hidup di dalam semacam republic of fear. Kita cemas terhadap keadaan. Kita nggak tahu pasti akan ada pemilu atau tidak. IKN akan berlanjut apa tidak. Keadaan itu membuat kita seolah-olah nggak ada harapan lagi. Nah, ini forum yang kita pastikan bahwa
kendati negara mengalami optimisme, kita tetap, kendati negara pesimis dengan keadaan, karena setiap kali kita dengar krisis global, COVID segala macam itu menyebabkan negara akan menunda pemilu sangat mungkin, menyebabkan pemerintah tiba-tiba memberlakukan hal yang sudah diharamkan oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu Omnibus Law. Jadi sekali lagi kita mau putuskan malam ini bahwa di Bondowoso ada optimisme bangsa ini bisa ditemukan kembali. Apa yang mesti kita temukan? Akal pikiran. Ini adalah pondok pesantren, tempat dipersiapkan masa depan. Dan hanya demi itu kita bisa membayangkan Indonesia. Kita bisa membayangkan Indonesia kalau ada pertumbuhan pikiran di semua sekolah. Nah, prinsip pertama dari setiap murid adalah takwa pada gurunya itu. Udah pasti itu. Kata murid dalam bahasa Inggris namanya disciple. Murid. Dari kata disciple turun kata disiplin. Disiplin itu di dalam bahasa Arab namanya takwa. Mengerti karena itu menjalankan, itu namanya takwa kan. Bukan sekedar tunduk, karena mengerti maka menjalankan. Apa yang mesti dijalankan? Harapan. Apa yang mesti dijalankan? Kemampuan untuk mengevaluasi keadaan. Jadi itu yang terjadi. Nah karena itu tidak mungkin pesantren itu dipisahkan dari politik. Seperti yang diucapkan sekarang. Jauhkan pesantren dari politik, karena itu politik. Bukan. Justru di pesantren diajar metode kritis. Dan di dalam politik, kalau kita berhenti kritik, maka akan timbul monster-monster di istana tuh. Itu intinya. Ada bahasa Italia bilang, El sueño della razón produce monstruos. Akal yang tidur, kalau akal Anda tidur, maka yang beroperasi malam hari adalah monster-monster. Koruptor, arogan, para arogan. Jadi sangat kontekstual kalau kita pastikan bahwa tugas dari pesantren adalah menghidupkan harapan bahwa akal bisa diproduksi ulang. Kita istilahkan itu. Kenapa? Karena selama 7 tahun ini akal kita tidur, akibatnya monster oligarki hidup. Beroperasi dia malam hari itu. Itu yang menerangkan kenapa bangsa ini nggak bisa bertumbuh berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain. Kalau setiap kali kita dengar di media massa ekonomi kita baik, tumbuh segala macam tuh. Faktanya ini coba saya kasih data dulu karena ini kan kuliah tuh. Di zaman Pak Harto, harta kita dikuras oleh konglomerat. Tapi yang balik ke negara masih 33%. Pak Harto kasih konsesi-konsesi. Yang balik ke negara 33%. Zaman Pak SBY yang balik tinggal 28%, 25 sampai 28%. Zaman Pak Jokowi tinggal 8%. Itu data primer ojek. Padahal tukang ojek sendiri sebetulnya berhak untuk memperoleh penghasilan, jangan bersaing dengan dosen. Akibat struktur ekonomi, dosen yang harusnya kelas di atas ambil pekerjaan kelas di bawah. Jadi terjadi lagi konfrontasi hak. Itu disebabkan karena desain ekonomi, desain kebijakannya bobrok. Nah itu yang diperlukan supaya kita paham bahwa arah bangsa ini betul-betul ada di dalam semacam kecemasan. Tetapi kecemasan itu kita butuhkan supaya kita bisa bikin evaluasi diri itu. Di dalam Al-Baqarah ayat 155 dikatakan, kami akan memberikan ujian, akan memberikan tantangan, yaitu sedikit ketakutan, sedikit kecemasan, sedikit kemiskinan, supaya kita bisa berpikir bahwa kita diberi sepenuhnya oleh alam semesta kemampuan untuk mengatasi kecemasan itu, mengatasi ketakutan. Tadi saya baca jurnal mana tadi? Ya jurnalnya namanya Al-Isra juga tuh. Yang jurnal terakhir tuh ada keterangan dari dokter siapa yang berkunjung ke sini nih. Dan kelihatannya jurnal itu memperlihatkan seluruh aspek yang dibicarakan oleh negara tuh. Soal riset, soal organisasi,
soal kurikulum ada di situ. Walaupun dia tipis, tapi saya baca dalam 10 menit saya dapat seluruh informasi tentang pesantren ini. Bayangkan misalnya kalau setiap minggu istana keluarin semacam jurnal kecil itu untuk menerangkan kemajuan peradaban politik kita, kemajuan pendidikan kita. Tapi istana nggak punya data itu karena semua data buruk. Itu masalahnya ada di situ. Nah, saya menganggap sekali lagi bahwa di dalam persahabatan keberagaman itu ada hal yang bisa kita share sama-sama, yaitu keprihatinan terhadap keadaan dan harapan untuk memperbaikinya tuh. Quran adalah petunjuk. Petunjuk untuk apa? Semua ayat kitab suci adalah petunjuk yang harus dibaca dengan otak. Itu intinya, karena kita makhluk yang berpikir. Tentu petunjuk untuk paling enggak mengurangi kebatilan, menghilangkan kemungkaran. Paling enggak itu lebih dahulu deh, kalau belum bisa memproduksi kebahagiaan, kemakrufan. Bagian ini bukan ditugaskan oleh kitab suci pertama-tama pada rakyat, tapi pada negara. Penguasa harusnya paham ayat itu, amar ma'ruf nahi mungkar itu pertama ayat untuk penguasa. Kenapa? Karena mereka yang potensi untuk menghasilkan ketidakadilan, mereka yang potensi untuk merampas kebahagiaan. Itu ayat untuk para penguasa. Yang anehnya penguasa ceramain itu ke kita, terbalik-balik coba. Rakyat tidak punya potensi untuk berbuat ketidakadilan. Hanya negara yang berpotensi membuat ketidakadilan. Dan ketidakadilan itu yang saya terangkan tadi, bahwa indeks kecerdasan bangsa ini drop. Di Asia, Indonesia itu nomor 30 dari 32 negara. Paling atas, paling bawah kecerdasannya. Padahal konstitusi kita menugaskan presiden untuk menghasilkan dua hal. Cerdaskan kehidupan bangsa, pelihara fakir miskin. Dua-duanya nggak dilakukan oleh negara. Jadi itulah hak dari kita di sini untuk mempersoalkan ketidakadilan itu. Nah, Gus Toha tadi betul menerangkan bahwa sebaiknya ada upaya untuk mengkritisi dari kalangan akademisi itu. Tapi sering dianggap akademisi itu adalah mereka yang membantu presiden. Kalau Anda tidak ada di lingkaran presiden, Anda dianggap sebagai oposisi walaupun status Anda akademisi. Kan bajingan cara berpikir begitu kan? Kurang ajar. Apalagi kalau akademisnya muslim, dianggap ini untuk mempromosikan negara Islam. Udah ada semacam sinopsis di kepala bahwa kegiatan di pesantren itu adalah untuk menghalangi pemerintah. Itu buruknya tuh. Padahal di tempat ini calon presiden datang. Betul. Calon yang mungkin batal tuh. Jadi teman-teman, ini malam yang buat saya berbahagia karena diingatkan kembali fungsi dari persahabatan, fungsi dari keakraban. Dan itu membutuhkan permenungan. Nah, di dalam permenungan itu kita tidak boleh sekedar memakai rasio, reason dalam bahasa Inggris. Ada hal di dalam Islam yang nggak bisa diterjemahkan, yang disebut kalau bahasa Inggris mungkin sebut reason, itu akal yang bernalar, passion batin yang membaca. Tetapi bagaimana menerangkan misalnya istilah kolbu? Apa bahasa Indonesia untuk kolbu? Hati. Tetapi bukan hati yang ada bentuk fisiknya yang bisa sakit hati itu. Tapi hati dalam pengertian mampu memikirkan wisdom. Itu namanya kolbu. Semacam percakapan antara reason dan passion, moderatornya adalah kolbu. Otak kita menghendaki pikiran rasional, matematis. Batin kita namanya passion, menghendaki hal yang emosional. Kolbu berupaya untuk memahami tegangan antara reason dan passion. Filosofi di dalam teologi muslim bilang begitu tuh. Karena itu susah untuk menerangkan bahwa ya sakit kolbu, nggak ada sakit kolbu.
Yang ada sakit otak dan sakit jiwa. Kolbu adalah obat. Tempat ketika kita letih di dalam pikiran, kita berhenti dan minta kolbu itu bicara. Ketika kita emosi, kita berupaya tekan emosi itu, dan itu adalah hasil kerja kolbu. Bagian yang suci itu yang hilang dari bangsa ini. Kehilangan kolbu itu lebih bahaya daripada kehilangan akal dan kehilangan batin. Nah, kesempatan ini adalah upaya untuk membenahi bangsa ini dengan memproduksi kolbu. Tapi nanti saya akan dibully. Pasti dibully itu. Sok tahu Rocky Gerung. Ngomong apa dia? Ada yang akan menjelaskan. Ustaz Toha tuh. Jadi teman-teman, pesantren fungsi utama adalah mengucapkan kejujuran karena diperintah oleh kolbu. Mengucapkan kemerdekaan berpikir karena menginginkan ada pertengkaran argumen. Memanfaatkan momentum-momentum politik supaya bangsa ini jangan diselundupkan di dalam wacana atau headline yang kita baca setiap hari yang gak ada isinya tuh. Jadi teman-teman, itu kultum saya hari ini. Nanti sebelum kita bercakap-cakap, tapi saya ingin mengatakan kesenangan hati saya karena diundang di tempat di mana pikiran itu dihargai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini baru mukaddimah, baru pemanasan.